saudari-saudara yang terkasih, sore hari ini hujan lebat. Jadi selamat kepada ibu bapak yang sudah sampai di tempat ini dengan selamat, tidak sangat kebasahan atau basah kuyup saya juga tidak tahu, tapi ya syukur kepada Allah ibu bapak bisa hadir dengan selamat di tempat ini pada sore hari ini. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak ibu bapak untuk menyelami bacaan-bacaan suci pada hari ini. Bacaan Injil itu merupakan salah satu bagian yang sangat terkenal dalam sejarah hidup Yesus. Dalam sejarah perjalanan hidup Yesus ada hal-hal yang diingat dengan baik. Salah satunya adalah peristiwa ini. Peristiwa yang Anda dengarkan ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, itu dirayakan oleh gereja sebagai pesta Yesus menampakkan kemuliaan. Itu dipestakan secara liturgi pada tanggal 6 Agustus. Itu persis tahbisan imamat saya, makanya saya ingat ini pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kalau dilihat dari kronologi waktu, itu tadi secara liturgis ya, tapi kalau dilihat dari kronologi waktu, Anda mau menempatkan di mana kisah ini dalam hidup Yesus yang Anda baca dalam Injil, maka Anda harus menempatkan kisah Yesus menampakkan kemuliaannya ini sebagai peristiwa persis di mana Yesus mau memasuki kota Yerusalem. Anda dengarkan baik-baik ya. Jadi peristiwa ini Yesus menampakkan kemuliaan, naik ke atas gunung menampakkan kemuliaan, itu persis sekali di momen ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem untuk menjalani sengsara, wafat dan bangkitnya. Ya, Anda kalau secara kronologi waktu seperti itu. Itulah kenapa dikisahkan dalam Injil ini. Anda dengarkan tadi dalam Injil bagaimana ketika di atas gunung Yesus Kristus berjumpa dengan Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, Musa dan Elia, dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi ini adalah momen-momen di mana Yesus Kristus Tuhan kita itu dikuatkan sebelum memasuki masa sengsara. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus menampakkan kemuliaan? Kenapa muncul Musa dan Elia? Kenapa itu semua? Bahkan di akhir Injil, kenapa muncul lagi suara Allah yang mengatakan, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Mengapa itu semua muncul? Ibu bapak, Anda sekarang coba bayangkan dulu. Anda bayangkan bahwa Injil ini ditulis untuk para pendengar supaya mereka percaya bahwa Yesus Kristus penebus dan juru selamat itu sungguh Allah, sungguh manusia. Anda bayangkan itu dulu. Kenapa saya meminta Anda membayangkan itu dulu? Karena memang itulah yang mau disampaikan dalam Injil ini. Anda sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik saat ini mungkin tidak merasa penting untuk dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Kenapa bagi Anda tidak penting? Karena Anda sudah mengimaninya. Anda sudah mengimani Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Anda tidak begitu mempersoalkan karena Anda sudah menerima iman itu ketika Anda dibaptis. Tetapi bagi orang yang mana Injil ini ditulis, dibacakan dan diperdengarkan kepada orang-orang yang
belum mengikut Kristus itu dibuat, lebih-lebih orang Yahudi ya Ibu Bapak ya, lebih-lebih orang Yahudi, ini dibuat bagaimana untuk menjelaskan bahwa dalam diri Yesus yang manusia itu sekaligus sungguh Allah. Anda dengarkan baik-baik ya, sungguh Allah. Bacaan Injil yang Anda dengarkan ini, ketika Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung, itu adalah momen di mana penulis Injil itu mau meyakinkan pendengarnya bahwa Yesus Kristus yang wafat di kayu salib dan nantinya bangkit itu bukan sekedar manusia saja, tetapi ia adalah sungguh manusia sekaligus sungguh Allah, dan ia adalah putra Bapa. Makanya ditutup dengan kata-kata Bapa Allah yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi. Jadi ini ditulis bukan sembarang ditulis. Saya jelaskan satu-satu. Ibu Bapak, Yesus menampakkan kemuliaannya. Dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilatan. Anda ingat dulu ya peristiwa ini ya. Jadi bayangkan nih, putih, pakaiannya juga putih berkilatan, bercahaya. Bahkan dalam tulisan Injil lain dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menggelantang kain seputih itu, saking putih, cerah dan bersinarnya. Lalu muncullah Musa dan Elia. Ibu Bapak, kalau Anda mendengarkan Musa dan Elia, Anda akan mengatakan pentingnya apa Romo ya Musa dan Elia itu? Anda tidak akan begitu paham. Tetapi kalau Anda sebagai seorang Yahudi yang mendengarkan kisah ini, Anda akan terengah-engah. Terengah-engah karena Musa dan Elia ini apa urusannya kok sampai turun menemui Yesus? Musa dan Elia Ibu Bapak bagi orang Yahudi adalah sungguh nabi yang sangat besar sekali. Iya, Musa dan Elia itu sungguh nabi yang amat besar sekali bagi orang Yahudi. Maka kalau orang Yahudi mendengarkan bacaan Injil ini, mereka akan bertanya-tanya, oh hebat sekali, siapakah Yesus itu? Sampai Musa dan Elia sampai-sampai menjumpai dia ketika dia berdoa di atas gunung. Siapakah Yesus itu? Karena yang menemui dia bukan sembarangan. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Peristiwa Paskah Yahudi, Paskah yang pertama. Anda tahu ya, Paskah pertama itu adalah Paskah Yahudi, yakni peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Musa lah aktor di balik itu. Dan ada Elia. Elia juga nabi yang amat sangat besar bagi bangsa Israel. Amat sangat besar Nabi Elia itu. Maka ketika Musa dan Elia hadir, itu seperti memberikan suatu pernyataan penting bahwa ini bukan sembarang manusia. Dua itu ya. Yang pertama tadi putih, lalu kedatangan Musa dan Elia, dan yang ketiga adalah ketika di dalam awan ada yang berkata, Allah berkata, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Jadi Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, tiga tanda ini, itu tiga tanda yang mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah yang kudus dari Allah. Anda harus paham mengenai hal ini supaya Anda menjadi kagum. Anda harus memposisikan diri sebagai pembaca yang mau diyakinkan mengenai Kristus ini adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dia adalah juru selamat dan penebus. Dia adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dan dalam rangka itulah ini dijelaskan kepada kita. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Anda akan menjumpai peristiwa yang sama dalam bacaan pertama. Saya ajak Ibu Bapak untuk kembali sebentar ke bacaan pertama. Bacaan pertama itu mengisahkan mengenai Abraham. Masih namanya Abram ini, belum dirubah menjadi Abraham. Abram. Kisahnya nanti Anda baca saja. Kisahnya dalam bacaan pertama itu Abram itu berbincang dengan Allah. Lalu Allah menjanjikan bahwa nanti keturunanmu Abram sebanyak bintang di langit, kalau kau bisa menghitung.
Macam mana Allah, macam mana aku bisa percaya, macam mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Lalu Tuhan berkata, ambillah, pendek kata diminta untuk membuat kurban, lembu betina, kambing, domba, burung, dan seekor anak burung merpati. Anda bayangkan ya, Abram berbicara dengan Allah, Allah menjanjikan keturunan yang melimpah, padahal tidak punya anak Abram. Istrinya Sarah masih belum punya anak. Kan aneh kan? Aneh. Aku aja belum punya anak, macam mana engkau ini menjanjikan bahwa keturunanku akan sebanyak bintang di langit, itu pun kalau kau bisa menghitung. Aneh. Tapi Tuhan Allah mengatakan, sudahlah, kamu ambil binatang kurban saja. Lalu kemudian Abram mengambil dan menyembelih dan menata. Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi dua, lalu belahan-belahan itu diletakkan yang satu di samping yang lain seperti itu. Kemudian menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Oke ya, jadi matahari terbenam, sesudah Abram kurban-kurban itu dibelah-belah, ditata, kemudian Abram tidur. Nah, ini ada bagian menariknya di sini. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya malam, soalnya matahari terbenam. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, nah ini catat baik-baik, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Ya, Anda punya gambaran? Abram potong kurban, dibelah dua, ditata dengan baik, kemudian dia tertidur, matahari terbenam, gelap turun, tapi ditambahi dengan gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Lalu muncullah, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepadamu keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu. Ibu bapak, ingat, ketika kitab suci mencatat bahwa Abram tertidur, kurban sembelihan diletakkan, lalu Abram tertidur, lewatlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi. Apakah itu? Pertanyaannya apakah itu? Dalam kitab suci tidak dijelaskan. Tapi kita tahu bahwa itulah Tuhan Allah yang muncul. Tanda kehadiran Tuhan Allah dalam peristiwa bacaan pertama itu perapian yang berasap dan suluh api yang bernyala lewat di antara kurbannya Abram itu. Itu nanti persis seperti bacaan Injil tadi, bagaimana Yesus Kristus menampakkan kemuliaan dengan wajah yang bersinar terang dan pakaian yang bersinar terang. Persis seperti bacaan pertama. Seperti itulah Allah menampakkan diri dengan terang yang besar. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, jadi nanti kalau Anda suatu saat Anda ditanya mengenai Yesus itu sungguh Allah dan sungguh, Anda pasti percaya, tetapi orang lain yang bukan pengikut Kristus mungkin akan bertanya kepada Anda, dan Anda bisa dengan yakin dan mantap menjelaskan keilahian Yesus melalui peristiwa ini. Bu Bapak, sekarang apa yang bisa kita tangkap dari yang bisa kita tangkap, kita renungkan? Ibu Bapak, ini gambaran yang menarik bahwa Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk kemudian menebus dosa-dosa kita. Maka kita yang manusia ini, kalau Allah mau menjadi manusia, sekarang kita manusia juga harus ingat bahwa karena kita berasal dari Allah, maka mari kita juga tidak hanyut, tidak larut dalam hidup duniawi dan kedagingan kita. Maka kita pun juga harus naik untuk semakin menyerupai Kristus, naik kepada Allah. Ya, seperti itu. Karena Allah mau menjadi manusia untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Seperti itu. Sabda Allah menjadi manusia, menebus kita untuk membawa manusia kepada Bapa. Maka kita diingatkan kalau Allah
Putra menjadi manusia untuk menebus kita, maka marilah kita juga berangkat pergi meninggalkan dosa-dosa kedagingan kita untuk hidup rohani kita itu terangkat kepada Allah. Masa Prapaskah adalah masa-masa di mana kita tobat, doa, pantang, dan puasa. Itu adalah masa-masa kita diingatkan untuk mari kita meninggalkan dunia, meninggalkan kedagingan, kenikmatan, untuk kembali kita diingatkan untuk terarah kepada Bapa. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Anda dan kita sekalian semakin mau diingatkan bahwa betapa Allah yang mau merendahkan diri, dan kita pun juga mau merendahkan diri kita, nafsu-nafsu kita, kehendak dan keinginan pribadi kita, supaya juga direndahkan serendah-rendahnya. Karena pada akhirnya yang utama dalam hidup kita adalah Allah dan kemahabesarannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.